hair needs a healthy blood flow. If you're dead. No, please stop, please. Then it dies too. Stop, please. I'm sorry, but I can't. Halo Lazy friend, how are you today? Welcome back to me again, Chanku, yang akan menemani Lazy Day today and everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Film hari ini yang akan kita rangkum yaitu film The Call yang rilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Brad Anderson, dan film ini dibintangi oleh aktor Helen Berry yang bekerja di kantor polisi. Lebih tepatnya, ia menjadi operator 911. Di sini Helen Berry yang berperan sebagai Jordan mencoba menyelamatkan gadis yang diculik oleh psikopat. So, sebelum masuk ke rangkumannya, silahkan tekan tombol subscribe, like, and share jika kalian suka dengan channel ini. Dan tekan juga tombol dislike serta komentar apa yang kurang dari channel ini biar saya bisa memperbaiki kekurangannya. Well, sebelum masuk ke rangkumannya, silahkan matikan lampu, pasang headset kalian bagi yang punya headset, naikkan volume HP kalian, dan go to the list. Where's your emergency? I need a police officer, 119 East Central Street, third floor. I got a woman up here. She's stabbing herself and a child. Pada opening film, kita akan diperlihatkan kota Amerika dari top angle dan diberikan dengan suara 911 atau saluran telepon kepolisian. Kemudian, shot berpindah di dalam kantor polisi, bagian operator 911. Ini adalah tokoh utama, yang dimana cerita ini akan berfokus di Jordan. Jordan terlihat sedang melayani orang-orang yang menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Dari film ini saya baru tahu ternyata jadi operator itu sibuknya minta ampun. Intinya, operator itu harus punya solusi di setiap masalah orang dalam masalah. Ini adalah Paul, pacarnya Jordan. Saat waktu istirahat, Jordan dan Paul keluar. Mereka ngobrol-ngobrol sambil berpelukan. 911, where's your emergency? A man is trying to break into my house. I'm all alone. Setelah istirahat, Jordan kembali bekerja. Di sini Jordan ditelepon oleh seorang perempuan yang bernama Leanne Templeton yang sedang terancam. Kemudian, Jordan menelpon petugas polisi untuk ke lokasi Lea. Setelah menelpon polisi yang bertugas, Jordan kembali berbicara dengan Lea. Tiba-tiba, pria yang mengancam Lea memecahkan kaca rumah Lea dan itu membuat Lea semakin panik. Jordan memberi solusi kepada Lea untuk pergi ke kamarnya dan berkurung diri di dalamnya. Tapi, kamar Lea tidak bisa dikunci dari dalam. Dan itu membuat Lea makin panik karena pria itu telah berhasil masuk ke rumahnya dan mendekati si Lea. Di sisi lain, polisi yang masih dalam perjalanan ke lokasi TKP membutuhkan waktu 10 menit. Jordan menyuruh Lea untuk membuang sendalnya lewat jendela. Kemudian Lea harus bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dari sini kita bisa simpulkan kalau Jordan sangat ahli dalam memberikan solusi kepada orang yang sedang dalam bahaya. The best lah Jordan. Rencana Jordan untuk menipu penjahat berhasil. Jordan mengatakan pada Lea untuk tidak berbicara sampai polisi tiba di lokasi. Saat Lea mengatakan kalau ia baik-baik saja, Jordan merasa sangat lega karena penjahatnya telah keluar dari kamar Lea. Tapi sialnya teleponnya terputus. Leah? Leah? Kemudian Jordan menelpon Lea kembali. Karena nada dering dari HP Lea, penjahat pun kembali masuk di kamarnya. Dan keadaan semakin menegangkan karena Lea yang makin panik, begitupun juga dengan Jordan. Jujur aja di sini saya juga dibuat panik sih. Tiba-tiba, Lea ditarik keluar dari tempat tidurnya. Lalu HP-nya diambil oleh penjahat. Karena mendengar suara nafas dari penjahat, Jordan mencoba mengancamnya dengan mengatakan kalau sebentar lagi polisi akan datang. Jadi Jordan menyarankan penjahat itu pergi dari situ sebelum penjahat itu melakukan sesuatu yang akan ia sesali. Mendengar ancamannya Jordan, penjahat itu mengatakan dengan dua kata simpel yaitu sudah dilakukan. Kemudian diikuti dengan teriakan Lea, lalu teleponnya terputus.
Mendengar teriakan Lea yang sedang disiksa, Jordan menjadi sangat frustasi. Hingga saat ia tidur, ia bermimpi buruk tentang Lea. Esoknya saat Jordan di kantor, Jordan melihat berita tentang Lea yang telah meninggal tanpa sehelai benang di tubuhnya. Fuck, bahasa gue filosofis banget cuy. Melihat Jordan yang mengalami stres, Paul mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau Jordan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Jordan pun mengatakan pada Paul kalau ayahnya Jordan pernah mengatakan bagian tersulit dari polisi adalah harus mengetahui kemungkinan perbedaan antara seseorang yang hidup atau seseorang yang mati, dan saat kau tak kuat untuk menahannya, artinya saatnya kamu untuk berhenti. Inti dari omongan Jordan, ia ingin berhenti menjadi operator 911. Cerita maju ke 6 bulan kemudian. Di sini kita akan diperkenalkan dengan Casey Wilson dan temannya yang berada di mall. Casey memiliki kepribadian yang sangat sopan. Karena saat temannya menyuruh untuk mengatakan bitch atau jalang, Casey menolak karena ia tidak mau berkata jorok. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Jordan yang sedang mengkonsumsi obat penenang. Kemudian Jordan sedang menjelaskan tentang cara kerja operator 911 kepada mahasiswa yang akan melakukan praktek kerja di tempat itu. All hell breaks loose. Half your calls are gonna be non-emergency. Selanjutnya, shot berpindah di Casey dan temannya yang sedang ngobrol sambil makan. Di tengah obrolan mereka, ternyata ada orang yang memantau mereka berdua. Singkat cerita, teman Casey pergi karena ia harus menjemput adiknya. Karena Casey yang seorang diri, ia pun memutuskan untuk pergi. Saat Casey mau pergi, ia melihat HP temannya yang ketinggalan di atas meja. Kemudian ia mengambil dan menyimpannya di saku belakang celananya. Saat di parkiran, Casey dibuat kaget sebab ada mobil yang mundur secara tiba-tiba, dan itu membuat Casey kaget dan HP-nya terjatuh. Oh, jeez, I'm sorry. Even like look before you backed up? Yeah, I did, but I didn't see you. Yeah, alright, whatever. Oh, awesome, it's broken. Casey yang sedang mengambil HP-nya tiba-tiba ditangkap oleh pria dari belakang. Lalu pria itu menutup mulut dan hidungnya Casey dengan sapu tangan yang telah diberi obat bius. Saat Casey tersadar, ia sudah ada di dalam bagasi mobil, dan itu membuatnya sangat panik. Casey pun menelpon 911 untuk meminta bantuan. Sedikit info guys, ini adalah Brock. Brock adalah orang yang menggantikan Jordan selama 6 bulan saat Jordan mengalami trauma. Jordan yang mendengar dan melihat Brock yang sedang kepanikan, teknologi GPS si penelpon tidak terbaca di komputer kepolisian, sebab ponselnya penelpon tanpa chip GPS. Jordan meminta Brock untuk menanyakan namanya. Ternyata yang menghubungi mereka adalah Casey. Casey yang polos hanya bisa menangis karena pihak kepolisian tidak bisa melacak lokasinya. Brock yang masih baru di operator kepolisian, ia hampir memberitahu kalau mereka tidak bisa melacak lokasi Casey karena HP Casey tidak memiliki chip GPS. Mendengar Brock mengatakan kata tersebut, Jordan pun memberanikan dirinya untuk mengambil alih tempat operatornya. My name is Jordan, okay? I'm here to help you, Casey, okay? I was talking to another girl. Can you just put the I know, but I'm here now. I'm gonna help you, honey, okay? Di sini, Jordan mencoba menenangkan Casey yang sedang dalam kepanikan dan ketakutan kalau dirinya akan dibunuh oleh penculik tersebut. Atasan Jordan yang sedang melihat Jordan dalam kepanikan
Atasannya pun menyuruh Jordan untuk mengatur nafasnya. Kemudian ia harus berkonsentrasi agar ia bisa fokus. You got it. Okay. Kembali ke telepon Jordan dan Casey. Di sini, Jordan menanyakan Casey diculik di mana. Casey pun menjawab kalau ia diculik di Fashion Plaza. Kemudian Jordan bertanya nama belakang Casey. Casey pun menjawab Wilson, nama belakangnya. Akhirnya Jordan mendapatkan data diri Casey. Okay, I see that. I got all your information right here in front of me, okay? Oh, look, you're a Capricorn. Me too. You know what that means, huh? Melihat Casey yang sedang menangis dengan ketakutan, Jordan bisa membuat ia tenang dengan melihat bintang Capricorn Casey yang sama seperti Jordan. Dari bintang Capricorn, Jordan bilang kalau Capricorn artinya berjuang. Jadi Jordan menyuruh Casey untuk berjuang mencari sesuatu agar ia bisa keluar dari sana. Kemudian Jordan menanyakan ciri-ciri pria yang menculiknya. Casey memberikan semua ciri-ciri yang ia lihat dan cukup mendekati ciri-cirinya. Bahkan mobil yang dikenakan pria penculik itu pun Casey menghafalnya. Di sini kita bisa simpulkan kalau Casey merupakan gadis yang smart. Cuma karena paniknya ini yang bikin dia kelihatan goblok, cok. I don't. Sunglasses. He's wearing sunglasses. Okay. Can you guess his age, Casey? 20s, 30s, 40s? 30s, I think, like mid 30s. 30s. Good girl. Okay, great. Honey, what color is the car? I think it was like red or maroon. Okay, did it have 2 doors or 4? I think it was 4. 4, okay. Just hang in there. You're doing great. Setelah memberikan semua keterangan mengenai pria tersebut kepada Jordan, Jordan menyuruh para polisi untuk mencari mobil merah 4 pintu menggunakan helikopter dan meminta semua kepolisian untuk mencarinya di area jalanan. Saat telepon sedang terhubung dengan Jordan, tiba-tiba Casey dibuat panik dengan telepon lain yang bernama Raul. Sedikit info guys, HP yang digunakan Casey saat itu adalah HP temannya yang ketinggalan ya. Next, karena susah mencari jejak mobil merah, Jordan meminta Casey untuk menghancurkan lampu belakang mobil terus melambaikan tangannya keluar, biar pihak kepolisian bisa melihatnya. Setelah Casey mencoba dan berusaha, akhirnya ia berhasil menghancurkan lampu belakang mobil dan ia mengeluarkan tangannya. Look out the hole and tell me what you see. It's a freeway. Yeah, I need you to stick your arm out. Is that okay? Kemudian Jordan meminta kepada petugas operator 911 untuk tetap jika ada yang menelpon 911 untuk memberitahu kalau ada orang yang mengeluarkan tangannya dari bagasi mobil, segera memberikan info kepada Jordan. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang melihat tangan Casey, lalu ia menghubungi 911. Salah satu dari pihak 911 menerima telepon wanita itu dan ia meminta plat nomor mobil merah si penculik. The license plate number on that car, can you do that? it's 7CF. IO6X.